Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang hukum kepailitan. Hukum kepailitan. Yang A. Dasar-dasar hukum kepailitan. Pengertian. Kata pailit berasal dari bahasa Prancis, failit yang berarti kemacetan pembayaran. Pailit bisa terjadi pada perusahaan yang kondisi keuangannya sehat. Perusahaan tersebut dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dari salah satu atau lebih kreditornya. Jadi, unsur utama dari kepailitan ialah adanya utang. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menyatakan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kepailitan berhubungan erat dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga. Kepailitan adalah ultimum remedium, upaya terakhir ketika debitor benar-benar tidak dapat membayar utangnya. Yang kedua, ada tujuan. Tujuan dari kepailitan sebagaimana terutang dalam undang-undang antara lain yang pertama, menghindari perbuatan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya. Yang kedua, menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Yang ketiga, mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan yang tidak merugikan kepentingan para kreditor atau debitor hanya menguntungkan kreditor tertentu. Yang keempat, memberikan perlindungan kepada para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubung dengan berlakunya asas jaminan. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi hutang. Yang ketiga, debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam istilah KUH Perdata, debitor adalah skuldenar atau si berutang. Untuk dinyatakan pailit, debitor harus memenuhi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Debitor yang dapat dinyatakan pailit terdiri dari yang A. Orang perorangan, baik laki-laki maupun menjalankan perusahaan atau tidak, yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada percampuran harta. B. Harta peninggalan atau warisan. Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utang, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. Dengan demikian, debitor yang telah meninggal dunia masih saja dinyatakan pailit atas harta kekayaannya apabila ada kreditor yang mengajukan permohonan tersebut. E. Perkumpulan bukan badan hukum. Perkumpulan yang bukan berbadan hukum ini menjelaskan suatu usaha berdasarkan perjanjian antara anggotanya. Tetapi perkumpulan ini bukan merupakan badan hukum. Artinya tidak ada pemisah harta, perusahaan, dan harta kekayaan pribadi. Yang termasuk dalam perkumpulan ini antara lain yang pertama ada Maatskappen atau persekutuan perdata, yang kedua ada persekutuan firma, yang ketiga ada persekutuan komanditer. Oleh
karena bukan badan hukum, maka hanya para anggotanya saja yang dapat dinyatakan pilot. Permohonan pilot terhadap firma dan persekutuan komanditer harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma. G. Bank. Permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia karena bank syarat dengan uang masyarakat yang harus dilindungi. H. Perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Badan ini dikecualikan oleh undang-undang karena lembaga ini mengelola dana masyarakat umum berdasarkan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Sejak tanggal 31 Desember 2012 beralih ke OJK. Selanjutnya, I. Perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian menyatakan permohonan pernyataan pilot terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh OJK. Akan tetapi, permohonan tidak ditujukan bagi para ahli waris. Pernyataan pilot harta peninggalan berakibat demi hukum dipisahkan harta kekayaan pihak yang meninggal dari harta kekayaan para ahli waris dengan cara yang dijelaskan dalam pasal 1107 KUH Perdata. Permohonan pilot terhadap harta peninggalan harus memperhatikan ketentuan pasal 210 Undang-Undang Kepailitan yang mengatur bahwa permohonan pernyataan pilot harus diajukan paling lambat 90 hari setelah debitur meninggal. Yang keempat, kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam istilah KUH Perdata, kreditor adalah skeldusir atau si berpiutang. Pasal 113 KUH Perdata, hak untuk didahulukan di antara para kreditor timbul karena hak istimewa, gadai, dan hipotek. Perihal gadai dan hipotek diatur dalam bab ke-20 dan ke-21 buku ini. Setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia, maka kreditor-kreditor yang memiliki hak tanggungan dan hak fidusia memiliki kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditor-kreditor konkuren. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, kreditor dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, kreditor separatis, yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata, yaitu gadai dan hipotek. Saat ini jaminan-jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia adalah pertama ada gadai atau pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata. Yang kedua ada fidusia atau Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang ketiga ada hak tanggungan atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang keempat, hipotek kapal atau pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata. Yang kelima ada resi gudang atau Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011.
Yang B, kreditor preferent yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Kreditor preferent terdiri dari kreditor preferent khusus sebagaimana diatur dalam pasal 1139 KUH Perdata dan kreditor preferent umum sebagaimana diatur dalam pasal 1149 KUH Perdata. Kreditor yang memiliki piutang-piutang yang diistimewakan antara lain mencakup biaya perkara, uang sewa dari benda tak bergerak, hingga pembelian benda bergerak yang belum dibayar, upah paruh buruh. Yang C, kreditor konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk dalam kreditor separatis dan kreditor preferent pasal 1131 JO, pasal 1132 KUH Perdata. Selanjutnya, urutan prioritas di antara para kreditor. KUH Perdata menjelaskan urutan kreditor tersebut terhadap debitornya. Apabila tidak ditentukan bahwa dalam utang piutang tersebut terdapat kreditor yang memiliki hak istimewa, maka urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kreditor separatis, yang kedua ada kreditor preferent, yang ketiga ada kreditor konkuren. Selanjutnya, sementara itu apabila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu daripada kreditor lainnya, dalam hal ini termasuklah kreditor pemegang hak jaminan, maka urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama kreditor preferent, yang kedua kreditor separatis, yang ketiga kreditor konkuren. Khusus untuk kepada kreditor konkuren, mereka memiliki kedudukan yang sama dan pelunasan piutangnya yang akan ditentukan berdasarkan perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren pari passu pro rata part, yaitu harta kekayaan jaminan bersamaan untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam penerima pembayaran tagihan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh dua teman saya. Yang C, perkumpulan perseroan atau holding company. Undang-undang kepailitan tidak mensyaratkan bahwa permohonan kepailitan terhadap holding company dan anak-anak perusahaannya harus diajukan dalam satu dokumen yang sama. Permohonan selain dapat diajukan dalam satu permohonan juga diajukan terpisah sebagai dua permohonan. D. Penjaminan guarantor. Penanggungan utang atau brotage adalah suatu persetujuan di mana pihak ketiga guna kepentingan kreditor mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitor apabila debitor yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya. E. Badan hukum. Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan rechtsperson, dan dalam keputusan common law seringkali disebut dengan istilah legal entity, juristic person, atau artificial person. Badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Badan hukum kehilangan daya pikir kehendaknya dan tidak mempunyai sentral berwujud. C. Kreditor konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk dalam kreditor separatis dan kreditor preferent pasal 1131 JO, pasal 1132 KUH Perdata. Selanjutnya, urutan prioritas di antara para kreditor. KUH Perdata menjelaskan urutan kreditor tersebut terhadap debitornya. Apabila tidak ditentukan bahwa dalam utang piutang tersebut terdapat kreditor yang memiliki hak istimewa, maka urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama kreditor separatis, yang kedua kreditor preferent, yang ketiga kreditor konkuren. Selanjutnya, sementara itu apabila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu daripada kreditor lainnya, dalam hal ini termasuklah kreditor pemegang hak jaminan, maka urutannya sebagai berikut.
Yang pertama, kreditor preferent, yang kedua, kreditor separatis, yang ketiga, kreditor konkuren. Khusus untuk kepada kreditor konkuren, mereka memiliki kedudukan yang sama dan pelunasan piutangnya akan ditentukan berdasarkan perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren. Pari passu pro rata parte part, yaitu harta kekayaan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihan. Berikutnya presentasi akan dibacakan oleh Gung Mirah, teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Mirah Panyaswari, NPM 2021 321 22049. B. Sejarah kepelahitan di berbagai negara. 1. Hukum kepelahitan di zaman Romawi ditelusuri dari sekitar tahun 1018 Masehi, yaitu apabila seorang debitor tidak dapat melunasi hutangnya, maka pribadi debitor bertanggung jawab secara fisik. Pada abad 5 Masehi, apabila debitor tidak dapat melunasi utang, ia dapat dijual kreditor sebagai budak. Pada zaman Yunani kuno dan Romawi, ada kalanya debitor yang meninggal dunia sebelum melunasi utang, jenazahnya disita sebagai jaminan pelunas utang. Mendekati abad kedua Masehi, perbudakan debitor dihapus. Hukum penjara masih berlangsung, tetapi kreditor tidak dapat menjadikan debitor sebagai pelayan. Debitor ditahan sampai keluarga atau temannya melunasi. Dalam sistem hukum Indonesia yang mengambil dari Belanda, lembaga menahan debitor sebagai jaminan utang dikenal sebagai gijzeling atau penyanderaan. 2. Hukum kepelahitan Prancis. Dalam perkembangan pembayaran utang tidak lagi dilakukan dengan jasmani, melainkan dengan harta kekayaan, yaitu menjual harta debitor, dikenal dengan adagium atau mission in bona. Harta kekayaan debitor dapat dijual untuk melunasi utang kepada kreditor. Ketentuan Romawi Italia ini kemudian berlaku juga di Lyon, Prancis. Pada waktu itu, berlaku untuk hubungan keperdataan diadakan ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta kekayaan. Debitor yang ingkar janji bahkan diberlakukan ketentuan pidana untuk perbuatan curang terhadap hubungan utang piutang. 3. Sejarah hukum kepelahitan Inggris. Beberapa akses dari hukum Italia dan hukum negara-negara kontinental akhirnya masuk ke Inggris dan Amerika Serikat. Hukum kepelahitan bankruptcy law Inggris lama yaitu The Statute of Bankruptcy kontinental akhirnya masuk ke Inggris dan Amerika Serikat. Hukum kepelahitan bankruptcy law Inggris lama yaitu The Statute of Bankruptcy tahun 1570. Berdasarkan pengaduan Lord Chancellor, dapat menunjuk suatu komisi yang terdiri dari orang-orang yang wise honest discreet, yang berwenang menyita harta kekayaan debitor yang pailit, the bankrupts, dan menjual untuk melunasi secara prorata. Debitor pailit dapat dipenjara, ditempatkan dalam pilori atau alat untuk memasung kepala dan tangan mereka yang melakukan perbuatan tercela dan diolok-olok, dan kehilangan kupingnya. Hukum kepelahitan Inggris kuno dibuat untuk melindungi para kreditor dan menghukum debitor yang mengelak membayar utang. Debitor secara sukarela mengajukan permohonan pernyataan pailit. Baru masuk dalam hukum kepelahitan Inggris pada abad
ke-19. 4. Sejarah hukum kepahitan Amerika Serikat. The Statute of Bancroft of 1570 yang berlaku di Inggris berlaku juga selama masa kolonial di Amerika Serikat. Sejarah hukum kepahitan di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1787. Tahun 1800, Kongres Amerika Serikat pada akhirnya mengundangkan peraturan pertama mengenai kepailitan dengan isi yang memiliki kemiripan dengan peraturan mengenai kepailitan yang berlaku di negara Inggris pada saat itu. Selanjutnya, Undang-Undang Federal Amerika Serikat tahun 1800 tersebut diubah beberapa kali pada tahun 1841, 1867, 1878, 1898, 1938, yang dikenal sebagai The Candler Exchange. 1978, reformasi peraturan kepahitan ini kemudian diamandemen pada tahun 1984. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Bankruptcy Code, diamandemen pada tahun 1984. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Bankruptcy Code. Peraturan mengenai kepailitan melalui Bankruptcy Code mengalami banyak perubahan atau amandemen oleh Kongres Amerika Serikat. Salah satunya melalui Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Action pada tahun 2005. 5. Hukum kepahitan Belanda. Code de Commerce atau Prancis berlaku juga di negara-negara Eropa, termasuk Belanda yang berlaku tahun 1811. Undang-undang ini membedakan status pedagang dan bukan pedagang yang kemudian diganti menjadi 1. Kepahitan seorang pedagang diatur dalam Wetboek van Koophandel, Nederland. KUH Dagang Belanda dalam buku 3 hanya mengatur tentang kepailitan dan penundaan pembayaran hutang. Kitab ini berlaku sampai dengan tahun 1896, digantikan dengan Semen Suite 1893. 2. Kepailitan debitor bukan pedagang berlaku ketentuan Wetboek van Bargely J. Resvordering. Filisman Suite 1893 diterima oleh Tweede Kamer atau Majelis Rendah pada tanggal 28 April 1893 dan Eerste Kamer Majelis Tinggi pada tanggal 27 September 1893 serta dikukuhkan oleh Ratu Belanda pada tanggal 30 September 1893, namun baru berlaku pada tanggal 1 September 1896. Undang-undang ini mengalami beberapa kali 1893, namun baru berlaku pada tanggal 1 September 1896. Undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada tahun 1902. Undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada tahun 1925 tentang penundaan kewajiban pembayaran utang, memberikan kemungkinan bagi perusahaan yang sudah mengalami insolvensi untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Pada tahun 1935,
atau tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Memungkinkan duang court atau perdamaian paksa, dan pada tahun 1992 hak-hak kekayaan yang diperbaharui. Sekian presentasi saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hendra. Perkenalkan, nama saya Agede Hendra Diarta. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. C. Sejarah umum kepailitan di Indonesia. A. Undang-undang kepailitan sebelum 1945. Pada mulanya, kepailitan untuk pedagang diatur dalam Wetboek van Koop Vandel, pasal 749/910. Kemudian dicabut dengan S.1906/348. Sementara itu, kepailitan untuk bukan pedagang diatur dalam Reglement of the Recovery. Banyak formalitas yang harus ditempuh, biaya tinggi terlalu sedikit bagi kreditor untuk dapat ikut campur terhadap jalannya proses kepailitan. Pelaksanaan kepailitan memakan waktu lama. Maka dibuatlah peraturan baru yang sederhana dan biaya rendah. Tahun 1905 diundangkan Payment Ordering. B. Undang-undang kepailitan sejak 1945. 1. Periode tahun 1945-1947. Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Berdasarkan aturan tersebut, seluruh perangkat hukum yang berasal dari Hindia Belanda diteruskan berlakukannya kecuali jika bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Maka untuk kepailitan berlaku Violation Verordening. 2. Periode tahun 1947. Tahun 1947 pemerintah pendudukan Belanda menerbitkan Peraturan Darat 1947 dengan tujuan memberikan dasar hukum bagi penghapusan putus pailit yang terjadi sebelum jatuhnya Jepang. 3. Periode tahun 1947-1948 ini digunakan karena A. Kurangnya dikenal. B. Awal menggunanya hanya untuk golongan Eropa dan Timur asing Cina. Tidak disarankan sebagai milik Bumiputra. Mayoritas Bumiputra adalah pengusaha menengah dan kecil dengan transaksi bisnis di lingkungan terbatas dan nilai tidak besar, serta adanya kesaingan masyarakat terhadap pengelolaan untuk bertindak adil dan objektif. 4. Periode tahun 1998 sampai 2004. Bulan Juli 1997 terjadi krisis moneter di Indonesia yang diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Hal ini mengakibatkan utang para pengusaha Indonesia dalam valuta asing, terutama terhadap kreditor luar negeri, membengkak luar biasa yang mengakibatkan debitur Indonesia tidak dapat membayar utang-utang tersebut. Lahirlah Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, Perpu Kepailitan, pada tanggal 22 April 1998 dan ditetapkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan pada tanggal 9 September 1998. Adapun pokok-pokok penyempurnaan file Verordening meliputi segi-segi A. Syarat dan prosedur permintaan pernyataan pailit. B. Penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya kreditor, atas kekayaan debitur sebelum ada keputusan pernyataan pailit. C.
Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam perkara kepailitan. D. Upaya hukum terhadap keputusan pernyataan pailit kasasi MA. Tata cara dan waktu pelaksanaan. E. Menyempurnakan ketentuan penundaan kewajiban perbedaan pengaturan pailit dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor